Kembali lagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya mau berbagi tentang bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan memulihkan saya, membuat saya sehat kembali dari kanker payudara stadium 4. Ketika dokter mengatakan saya stadium 4 gitu. Jadi memang belum langsung di stadium 4, tidak gitu. Saat itu masih stadium 3B, 3C gitu. Tapi itu ada di video sebelumnya, karena di video ini saya hanya berbagi bagaimana Tuhan menolong saya gitu. Jadi untuk video misalnya perjalanan saya, pengobatan saya gitu, bagaimana dengan keluh kesah saya, kisah saya itu gitu, dengan proses-proses yang panjang Bapak Ibu, ada di video saya sebelumnya. Dan khusus di video ini saya berbagi kepada Ibu dengan bagaimana pertolongan Tuhan kepada saya. Jadi begitu dokter mengatakan saya stadium 4 dan dokter mengatakan bertanya bersedia untuk memulai pengobatan, bersedia dok. Nah, sudah bersedia kemoterapi, tetapi tujuannya bukan operasi, karena stadium 4 tidak boleh operasi, tidak memikirkan lagi operasi. Kemoterapi aja, kemoterapi untuk memperbaiki kualitas si pasien. Nah gitu. Jadi waktu itu saya hanya terdiam dengan kata-kata dokter. Nah, kemoterapi pertama dimulai. Singkat cerita, kembali ke rumah. 3 hari kemudian mual, muntah, lemah, tidak bisa jalan. Bisa jalan sih, tapi ya begitulah, lemah sekali. Kemoterapi kedua, saya mulai takut. Untuk apa kemoterapi? Kan bukan untuk operasi. Kalau bukan dioperasi ini payudara, tumor ganas ini mau dibiarin di sini aja, untuk apa kemoterapi gitu. Jadi saya mulai takut waktu itu. Dari ruang kemoterapi saya WA Bapak Gembala, Pak, saya di ruang kemoterapi, mau kemoterapi gitu. Bapak balas saat itu juga, jangan takut, Tuhan pasti menolong. Membaca di sana ada kepastian, ada sedikit membangkitkan semangat saya, walaupun saat itu masih dengan ragu-ragu akan perkataan itu gitu. Namun begitu, oh ya sudah, tak boleh takut, Tuhan pasti menolong. Kemoterapi ketiga, kemoterapi keempat, kemoterapi kelima. Kemoterapi kelima itu, kemoterapi besar itu sangat melemahkan fisik. Muntah, mual, sakit. Pernahkah Bapak Ibu dijepit pintu? Sakitnya seperti itu. Sangat sakit. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, semua saya jalani pengobatan ini, tapi bukan untuk operasi. Saya tahu
saya orang berdosa. Masih banyak orang-orang lain yang lebih layak menerima berkat Tuhan. Para hamba Tuhan, para orang-orang kudus. Namun demikian Tuhan, saya memohon, remah-remahnya aja, sedikit saja remah-remah berkat Tuhan, saya imani untuk sanggup membuat saya sehat kembali. Hati saya hancur, menangis, lemah, di tempat tidur, di kamar, sendirian. Karena saya memang setelah kemoterapi, saya mengisolasi diri di rumah. Karena saya tahu di badan saya ini radiasinya tinggi gitu. Jadi jangan sampai radiasinya, kan ada keluarga di rumah, suami, anak-anak gitu. Jadi saya isolasi sendiri di rumah gitu untuk menjaga mereka dari radiasi gitu. Jadi itu sendirian, sedih gitu. Bukan suami dan anak-anak tidak mau peduli gitu, tidak. Tapi biar bagaimanapun saya harus di tengah-tengah kelemahan saya juga saya harus menjaga mereka gitu. Saya tidak boleh egois gitu. Jadi saya lemah sendiri, minum susu di tempat tidur, pakai sedotan, segala buah makanan sudah ada di tempat tidur. Kalau saya mau, ya saya ambil sendiri gitu. Karena semua sudah tersedia di kamar. Gitu. Jadi dengan kelemahan saya berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan, please, Engkau sanggup membuat saya sehat kembali. Tidak ada yang tidak bisa Kau lakukan. Engkau sanggup. Engkau membangkitkan yang mati. Engkau juga akan sanggup membuat saya sehat kembali. Bapak Ibu, saya sering bertanya kepada Tuhan, maukah Engkau Tuhan? Maukah Engkau membuatku sehat kembali? Maukah Engkau? Karena saya tahu Tuhan pasti bisa membuat saya sehat kembali. Bukan Tuhan, bukan Allah Bapa di sorga, kekurangan atau kehilangan kekuasaannya untuk menyatakan mujizatnya. Tidak, akan tetapi Yesus juga memakai media seperti yang Bapak Gembala sampaikan kepada saya. Tuhan Yesus memakai media juga untuk menyatakan mujizatnya, mengoleskan tanah ke mata orang buta, atau menyuruhnya mandi di kolam Siloam. Seperti itu. Yakinilah dengan media-media yang Ibu jalani, proses dokter, yakinilah mujizat akan menjadi milik Ibu. Saya yakini walaupun dengan hati yang goncang, akan tetapi di saat saya lemah, saya ingat lagi kata-kata Bapak Gembala. Yesus tidak kehilangan kuasa untuk menyatakan mujizatnya. Tapi ada kalanya dia memakai media juga untuk menyembuhkan. Itu sebabnya segala prosedur-prosedur dokter
saya ikuti gitu, dengan terus memohon belas kasihan Tuhan. Kasihanilah, kasihanilah, kasihanilah Tuhan. Saya menangis di tempat tidur sendirian. Saya tidak tahu berapa lama saya menangis di kamar sehingga saya tertidur gitu. Sehingga waktu saya terbangun itu karena ada tangan yang menjamah kepala saya seperti ini, karena saya tidur mereng. Ada yang menjamah saya seperti ini. Jadi mungkin karena terlalu ini, pegangan ini terlalu banyak dan lama gitu terasa di kepala saya, itu yang membuat saya terbangun. Saya lihat di kamar tidak ada orang. Itu sebabnya saya yakini bahwa Yesus mendampingi proses-proses pemulihan saya. Bapak Ibu, selama proses saya kemoterapi itu, intimidasi di kepala saya itu banyak. Saya melihat pasien-pasien mungkin sebaiknya saya tidak berbicara di video ini, karena saya takut dengan menjelaskan kondisi-kondisi pasien kemoterapi di ruang kemoterapi. Kalau saya menjelaskan kondisi-kondisi, jika ada yang menonton video saya gitu, yang juga lagi berjuang, saya takut mereka akan terintimidasi juga, mereka akan ketakutan gitu. Jadi saya hanya berkata banyak hal-hal yang dilihat langsung mata saya gitu, dengan kondisi yang sangat menyedihkan gitu. Bahkan ada seorang pasien ibu-ibu pernah WA saya, "Kakak, apakah dokter memberikan kakak morfin?" Saya bilang tidak. Gitu. Itu saja pertanyaannya. Maaf Bapak Ibu, sebenarnya banyak keluh kesah dia kepada saya sebelum kepergiannya gitu. Tapi yang pasti banyak hal-hal yang sangat membuat saya down gitu. Akan tetapi dengan mengingat Bapak Gembala bilang jangan takut, Tuhan pasti menolong gitu. Ya, nggak boleh takut, Tuhan pasti menolong. Kemo besar saya lalui, ada berapa kali kemoterapi, karena kemoterapi saya ada kemo besar 8 kali, kemoterapi HER2 namanya 18 kali, untuk stadium 4 8 kali ditanggung BPJS, 10 kali tidak ditanggung. 1 kali kemoterapi biayanya aja belasan juta. Kemoterapi tulang juga, karena saya kanker menyebar ke tulang. Setelah saya lalui beberapa kemoterapi, masih di pertengahan, dokter menganjurkan sebaiknya PET CT scan gitu. Karena saya sudah berjanji untuk mengikuti media-media
Seperti yang diajarkan Bapak Gembala kepada saya mengikuti. PET CT scan ke Siloam, Jakarta, rumah sakit khusus kanker yang di Jakarta Selatan. Hasilnya kita bawa kembali ke Pulau Batang, kita temui dokter lagi. Dok, ini hasilnya. Ternyata hasilnya saya boleh dioperasi. Tuhan menyatakan, jangan takut, Tuhan pasti menolong. Dan itu terjadi. Tuhan menolong, masih di perjalanan perjuangan. Operasi berjalan dengan lancar. Seterusnya, kemoterapi berikut, lanjutkan lagi. Kemoterapi HER2 18 kali. Sudah selesai. Kemoterapi tulang itu 2 tahun gitu. Dan masih 10 kali. Masih sisa 2 kali lagi gitu. Jadi kemoterapi tulang ini 12 kali dalam 24 bulan. Yang 6 kali tiap bulan berturut-turut, yang 6 kali per 3 bulan. Memang begitu dosisnya. Media yang dokter saya ikuti. Jadi setelah selesai kemoterapi 18 kali HER2, kemoterapi besar habis 8 kali, kemoterapi tulang masih 10 kali, dan masih sisa 2 kali lagi, itu di bulan April dan di bulan Juli nanti gitu. Jadi setiap sebelum kemoterapi kita cek darah dulu. Bapak Ibu bisa hitung berapa kali tangan saya ditusuk. 8 kali kemoterapi, sebelum kemo 8 kali cek darah. 8 kali kemo, cek tusuk lagi. Setelah kemo, periksa lagi kondisi pasien, bagaimana keadaannya 1 minggu setelah kemoterapi. Hanya dengan di kemo besar, tangan saya ditusuk sudah 24 kali. Operasi opname sebelum kemoterapi HER2 18 kali ditusuk, kemoterapi 18 sudah 36 tambah 24 60. Kemo tulang sudah saya jalani 10 20 80. Itu yang bisa saya hitung. Belum lagi kalau saya masuk IGD, saya tidak hitung tusuk opname. Yang saya bisa hitung 80. Tanggal 18 Januari kemarin kami berangkat ke Kuala Lumpur, ke Beacon Hospital untuk evaluasi sudah sampai di mana media yang saya jalani ini. Karena yang saya yakini adalah media Tuhan dengan perantaraan dokter, para perawat, farmasi,
dan mungkin yang lain saya lupa lagi menyebutnya, laboratorium. Tanggal 19 besoknya saya PET CT scan jam 6 pagi waktu Kuala Lumpur, jam 5 subuh di sini di Batam. Kemudian berapa hasilnya keluar besoknya tanggal 20. Kemudian tanggal 20 besoknya kita kembali ambil hasil. Hari itu juga kembali ke Pulau Batam. Sampai di Pulau Batam, saya membaca-baca sendiri hasil PET CT scan saya itu dengan tidak memahami bahasa-bahasa dokter. Saya bilang sama bapak, masih ada di sini saya sikit, masih ada di sini karena pegal gitu. Bapak bilang, tunggu dulu dokter baca, kita kan gak paham gitu. Tanggal 27 hari Jumat Januari kita ke dokter Joshua, rumah sakit BP Batam yang di Sekupang, yang dulu otorita. Dokter berkata, tidak ada lagi aktivitas, tidak ada lagi metabolisme, semua no, 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 no. Dijelaskan seperti itu. Dengan tidak percayanya saya kembali bertanya kepada dokter. Jadi saya bersih, dok, ini kan sudah ditulis no, 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 no. Saat itu saya mengeluarkan air mata di situ, di ruangan dokter. Kemudian mulai dari ruangan dokter sampai ke parkiran mobil, saya menangis. Entah berapa yang melihat, saya tidak tahu. Gitu. Tiba di mobil, saya telepon Bapak Gembala. Dia kadang-kadang nggak pintar ngomong. Tak apa, pasti bisa lah. Saya punya diku nangis, Pak. Iyalah, Tuhan baik. Nggak, masalahnya kemarin itu kan kami habis dari Kuala Lumpur itu kan, Pak, hasilnya itu dia baca-baca sendiri, Om. Jadi dia bahasa Inggris pun kayak awaknya Senin Kemis kan. Jadi direka-reka. Jadi ada berapa hari dia kekhawatiran itu muncul. Tetapi saya bilang, tunggu dulu diterjemahkan sama dokter, dia ahlinya. Setelah dibaca, dibandingkan sama yang dulu yang dari Jakarta, barulah dia puas. Semuanya rupanya udah bersih. Jadi Bapak Ibu, walaupun di video ini saya tidak bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu apa arti penyertaan Tuhan terhadap saya gitu. Tapi saya percaya Bapak Ibu bisa ambil maknanya, hikmahnya gitu. Karena memang kalau saya ingat perjuangan saya, betapa hancurnya hati saya dengan perjuangan-perjuangan itu. Jika ada saudara, Bapak Ibu, sakit kanker, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, perjuangan ini 80% adalah perjuangan, support, semangat dari keluarga. Seperti saya, 80% perjuangan ini adalah perjuangan suami dan anak-anak saya. 19,9% lah perjuangan saya.
karena saya sangat menderita, sangat down dengan situasi. Belum lagi intimidasi yang saya saksikan dengan mata saya sendiri, baik itu di ruang kemo maupun di poli onkologi. Saya tidak bisa menjelaskan di video ini. Saya takut ada pasien kanker yang menonton sehingga mereka semakin down gitu. Tapi keluarga pasien kanker, please berikan mereka support, dukunglah. Terima kasih atas doa-doa Bapak Ibu dimanapun berada, karena di Facebook saya selalu memohon kepada Bapak Ibu dukungan doa. Saat ini juga saya menyampaikan terima kasih, kiranya Tuhan membalas segala kebaikan Bapak Ibu dimanapun berada, terutama keluarga besar. Apapun pergumulan Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong. Karena Tuhan yang saya sembah, Allah yang saya sembah, tidak pilih kasih. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jika Allah yang saya sembah adalah menolong saya, Allah yang saya sembah juga akan menolong Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu rohani saya, Bapak Ibu gembala saya yang selalu mensupport saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kiranya video ini bermanfaat. Yang masih berjuang, semangat. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong.